Oke, halo semua, balik lagi dengan Fadil dari Udah Coding. Oke, jadi pada video kali ini kita akan melanjutkan tentang materi yaitu collection types dan submenunya adalah arrays. Oke, array adalah sesuatu wadah untuk menyimpan nilai dari tipe data yang sama dalam daftar yang diurutkan. Nilai yang sama dapat muncul dalam array beberapa kali di atau pada saat posisi yang berbeda. Oke, kita langsung masuk ke dalam membuat array kosong. Kita dapat membuat array kosong jenis tertentu menggunakan sintaks sebagai berikut. Sebagai contoh, var sum int sama dengan buka kurung array dan tutup kurung array, dan kita menambahkan void di akhir. Seperti itu. Lalu kita bisa menambahkan tipe data apa yang ingin kita tambahkan di dalam array sum int. Contoh, karena kita ingin menambahkan tipe data yaitu integer, maka kita tambahkan yaitu integer. Oke, lalu kita bisa tes, kita bisa print yaitu print this is sum int array with sum int value. Maka ketika kita running, hasilnya adalah I'm sorry, jadi di sini ada yang kurang yaitu .count. Maka kita bisa running, hasilnya adalah this is sum int array with 0 value. Kenapa 0? Karena di sini adalah array kosong, tetapi dia sudah menentukan bahwa tipe datanya adalah angka. Seperti itu, atau integer. Perhatikan bahwa jenis variabel sum int disimpulkan sebagai integer dari jenis penginisialisasi, bahwa dia sudah menjelaskan tipe array tersebut adalah dengan tipe data array, dengan tipe data integer. Jika konteksnya sudah menyediakan informasi jenis, sebagai contoh misalkan sum string sama dengan, misalkan kita sudah menambahkan tes array, tes data array. Maka di sini compiler sudah menyimpulkan bahwa variabel sum string ini adalah tipe datanya, array-nya itu adalah string. Mengapa demikian? Karena tipe datanya hanya khusus untuk string. Seperti itu. Lalu bagaimana kita bisa menambahkan data ke dalam array yang kosong? Contohnya seperti ini. Sum int append. Misalkan 3. Lalu kita bisa print lagi, print sum int .count. Maka hasilnya adalah 1, karena dia sudah memiliki data yaitu angka 3. Kita bisa running, maka value-nya itu adalah angka 3. Seperti itu. Lalu, bagaimana kita bisa mengakses dan memodifikasi array? Caranya adalah, untuk mengetahui jumlah item dalam sebuah array, periksa properti count-nya dengan cara seperti berikut, yaitu print sum integer.count. Maka kita bisa tahu berapa data yang terdapat di dalam array tersebut. Di sini dia sudah menjelaskan bahwa array tersebut hanya memiliki satu data karena baru ditambahkan yaitu dengan angka 3. Bagaimana kalau kita menambahkan data lagi? Sebagai contoh, append 4, sum int append 5.
kemudian kita running, maka hasilnya dia ada 3. Jadi terdapat 3 data yang terdapat di dalam array sum integer. Kemudian bagaimana kita bisa memunculkan data secara satu persatu? Yaitu kita hapus saja dot count-nya. Kita hapus, kemudian kita running. Maka hasilnya adalah angka 3, angka 4, dan angka 5. Seperti itu. Lalu, kita juga bisa mengecek array tersebut ada datanya atau tidak. Sebagai contoh, untuk mengecek datanya ada atau tidak, gunakan property isEmpty boolean sebagai jalan pintas atau shortcut yang lebih simple dibandingkan kita menggunakan simple statement. Sebagai contoh, if sum ins dot is empty, di sini print data tidak ada, else print data ada. Maka kita running, yang akan muncul adalah data ada. Karena di sini kita sudah menambahkan angka-angka di dalam array sum integer. Seperti itu. Dan juga kita bisa memodifikasi array yang terdapat di dalam kita juga bisa memodifikasi data yang terdapat di dalam array. Sebagai contoh, kita memiliki 3 data. Sebagai contoh, var name nama siswa sama dengan Duloh Fulan dan Fadil misalkan. Kita bisa tambahkan data ke dalam nama siswa. Jadi ketika kita ingin menambahkan data ke dalam array nama siswa, caranya adalah sebagai berikut, yaitu nama siswa.append, misalkan siswa baru. Maka kita bisa print, yaitu nama siswa hasilnya adalah Abdullah, Fulan, Fadil, dan siswa baru. Begitu pula kita bisa memasukkan item ke dalam array pada indeks yang ditentukan. Sebagai contoh, kita misalkan pengen nambahkan nama siswa baru, tetapi kita taruh di dalam atau di awal array. Sebagai contoh, nama siswa.insert, yaitu siswa baru, add, yaitu karena ini adalah array, jadi array itu memulai angka indeksnya dimulai dari angka 0, bukan angka 1. Oke, baru kita bisa running lagi, maka hasilnya adalah siswa baru berada di paling awal. Seperti itu. Oke, mungkin kita cukup sekian untuk video kali ini. Kita akan lanjut lagi ke dalam modifikasi array dan mengaksesnya tuh bagaimana. Oke, mungkin sekian. Terima kasih banyak. Kita lanjut lagi di next video tentang akses dan modifikasi array.